Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan hukum. Pengertian hubungan hukum menurut Suroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Menurut Ishaq pun sama. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri adanya hubungan hukum. Hubungan hukum itu setidaknya mempunyai 3 unsur untuk sebagai cirinya. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Ika menjual rumah kepada Rina. Ika wajib menyerahkan rumahnya kepada Rina, dan Ika pun berhak untuk meminta pembayarannya kepada Rina. Di samping itu, Rina wajib melakukan pembayaran kepada Ika, dan Rina berhak untuk menerima rumah yang telah ia bayar tadi. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Pada contoh yang tadi, dapat kita tahu bahwa objek yang berlaku adalah rumah. Dan yang ketiga, adanya hubungan hukum antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan hukum terhadap objek yang bersangkutan. Sebagai contoh, Dika dan Diko mengadakan hubungan jual beli tanah. Dika dan Diko sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban, sedangkan tanah adalah objek yang dijadikan dasar untuk Dika dan Diko mengadakan suatu hubungan hukum. Untuk mewujudkan suatu hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Hal ini diberikan agar dalam hubungan hukum tersebut memiliki sebuah kejelasan. Dan yang kedua, harus menimbulkan peristiwa hukum. Sebagai contoh, Ika dan Rina mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukumnya adalah pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu jenis hubungan hukum. Menurut Hasabuddin dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, jenis hubungan hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan hukum sederajat atau neighbor and other. Artinya, hubungan hukum yang memiliki kesetaraan dalam satu ruang yang sama. Misalnya, hubungan hukum antara suami dan istri. Yang kedua, hubungan hukum tidak sederajat atau next and other. Artinya, hubungan hukum yang terjadi di ruang yang sama namun dalam kelas sosial yang berbeda. Dalam hal ini dapat dilihat hubungan hukum antara negara atau penguasa dengan warganya yang memiliki perbedaan kelas sosial. Kemudian yang ketiga, hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, misalnya jual beli. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4, hubungan hukum yang timpang atau sepihak, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak saja yang memiliki kewajiban dan pihak lain memiliki haknya. Misalnya hubungan hukum dalam pinjam-meminjam. Adapun hubungan hukum menurut macamnya yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hubungan hukum bersegi satu. Artinya, sebuah hubungan hukum yang sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi atau berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu, misalnya hibah. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua.
Ini merupakan hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak. Kedua pihak memiliki hak untuk menerima sesuatu dari pihak lain. Begitupun sebaliknya, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melakukan kepada pihak yang lain. Misalnya kasus jual beli tanah, sewa menyewa rumah, dan lain sebagainya. Peristiwa hukum ialah sebuah peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Peristiwa hukum menurut Sajipto Raharjo adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif berpotensi untuk mengatur. Di dalam hukum itu sendiri ada dua macam peristiwa hukum, yakni perbuatan subjek hukum, manusia dan badan hukum, kemudian peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum atau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat atau memiliki akibat hukum, dan akibat itu dikehendaki oleh yang dikehendaki. Apabila akibat sesuatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu dari yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Jadi, suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya bukanlah suatu perbuatan hukum. Adapun perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dapat kita bedakan dalam yang pertama ada zakwar naming, yakni perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi, akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Contoh perbuatan ini yakni perbuatan memperhatikan kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya, yang diatur dalam pasal 1354 KUHS. Kemudian yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang biasa disebut unrechtmatig daad, artinya akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi, karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, timbullah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Adapun asas tersebut tercantum dalam pasal 1365 KUHS yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pihak yang merugikan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya contoh peristiwa hukum. 1. Keadaan di dalamnya ada A. Alamiah, B. Kejiwaan, C. Sosial. 2. Kejadian di dalamnya ada keadaan darurat, B. Kelahiran dan kematian, C. Kadaluarsa. 3. Sikap tindak dalam hukum. Di dalamnya ada A. Menurut hukum, sepihak atau banyak pihak, B. Melanggar hukum. 1. Melampaui batas kekuasaan di bidang hukum tata negara. 2. Menyalahgunakan kekuasaan di bidang hukum administrasi negara. 3. Di bidang hukum perdata, perbuatan melanggar hukum. 4. Peristiwa pidana yang sesungguhnya atau penyelewengan dengan ancaman pidana. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Sehingga, akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Terdapat 3 jenis akibat hukum. 1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya, sejak seseorang menginjak usia 21 tahun, yang dimaksud dengan melahirkan suatu keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap bertindak dalam hukum menjadi cakap bertindak. 2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya,
sejak pembeli melunasi atau membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya. Maka yang dimaksud dengan berubah atau lenyapnya hubungan hukum yaitu kegiatan jual beli di antara mereka. 3. Akibat hukum berupa sanksi. Misalnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman. Itu adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut, ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum. Ada 2 jenis sanksi berdasarkan pada lapangan hukum. Pertama, sanksi hukum di bidang hukum publik pidana atau publik. Diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri atas 1. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dan pidana tutupan. 2. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Kedua, sanksi hukum di bidang hukum privat atau perdata. 1. Diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 2. Diatur dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dalam kepustakaan ilmu hukum, terdapat 3 jenis sanksi negatif dalam arti luas, yaitu 1. Pemulihan keadaan. Misalnya, R meminjam uang kepada S, akan tetapi R tidak mau mengembalikannya setelah ditagih pada waktu sesuai perjanjian. Melalui hakim, maka R dipaksa untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada S sehingga harta milik S menjadi pulih kembali. 2. Pemenuhan keadaan. Misalnya, R telah membayar sejumlah uang untuk membeli rumah milik S. Kemudian, S tidak mau menyerahkan rumah tersebut. Maka, hakim atas gugatan R memaksa S untuk menyerahkan rumah yang dibeli tadi atau mengembalikan uang milik R, sehingga terpenuhi maksud R membeli rumah. 3. Penjatuhan hukuman. Misalnya, R dengan sengaja dan melawan hukum membunuh S, maka hakim menjatuhkan hukuman atau pidana kepada R sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian, terdapat 3 jenis hukuman dalam arti luas menurut Suryono Sukanto. 1. Hukuman perdata, misalnya penggantian kerugian. 2. Hukuman administratif, misalnya pencabutan izin usaha. 3. Hukuman pidana, yang terdiri atas pertama siksaan material atau siksaan real, misalnya hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman kurungan. Yang kedua, siksaan moral atau siksaan ideal, misalnya pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu.